Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah fi hadha sobah al-bakir nastami'una maratan ukhra linata'allama jama'atan an dirasah al-lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali meneruskan pembelajaran bahasa Arab. Wa kubaila nabtadi darsana fi hadha sobah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya baik, alhamdulillah kita sudah membaca doa barusan. Pada pekan yang kemarin kita sudah membahas materi tentang bab 1, 2, dan bab 3 untuk persiapan mengerjakan latihan soal untuk semester pertama. Ada 3 bab di situ. Yang pertama bab tentang cara membaca jam, kaifiyah naqra'u as-sa'ah. Lalu yang kedua tentang al-fi'lu al-mudhari', kata kerja yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Dan yang ketiga adalah al-fi'lul amri, atau kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau kata perintah. Nah, ini fi'il amri yang sudah kita pelajari pada pekan sebelumnya. Fi'il amri yang kita pelajari yaitu dikhususkan untuk domir anta dan anti terlebih dahulu. Yang mana kalau domirnya anta, maka akhir pada fi'il amri tersebut, pada kata kerja tersebut, dijadikan kasroh. Misalnya di sini, kalau saya menulis, aktubu. Lalu kalau tulislah, maka menjadi uktub. Ini untuk domir anta. Lalu untuk domir antinya, di sini dari kata uktub diubah kembali menjadi uktubi. Ya, uktubi. Lalu di sini ada contoh yang lain, ya. Kalau dari domir laki-lakinya isma. Untuk yang perempuannya menjadi isma'i. Anta isma, kalau anti isma'i. Lalu berikutnya domir antanya ishrob, antinya adalah ishrobi. Ya, seperti ini. Jadi ada domir anta dan anti.
ini kita sekarang masuk di latihan soalnya. Nah, ini dia. Ikhtaral ijabah sahihah minal ikhtiyarati al-madhkurah fil huruf alif, ba, jim, wa, dal. Pilihlah jawaban yang benar pada pilihan yang ada yang disebutkan, yaitu huruf A, alif, lalu huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. Kita lihat di sini ada nomor yang pertama. Fatimatu tusa'idu ummaha fil matbakhi ba'da salati subhi. Di sini subjeknya adalah Fatimah. Tusa'idu ummaha, Fatimah tusa'idu ummaha. Ummaha itu ibunya, fil matbakhi, di dalam matbakh. Matbakh itu adalah dapur. Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Nah, pertanyaannya di sini adalah arti kata yang bergaris bawah adalah ini ya, titik, titik, titik. Nah, ini tusa'idu. Apakah alif membantu, ba melihat, jim makan, dal mandi? Fatimah tusa'idu. Kata tusa'idu dari kata sa'ada yusa'idu, yang artinya adalah menolong. Yang mendekati di sini adalah membantu. Jadi Fatimah tusa'idu ummaha fil matbakh ba'da sholati subh. Fatimah membantu ibunya setelah sholat subuh. Lalu berikutnya nomor 2. Sini ada ana. Titik, titik, titik. As-subha jama'atan ma'a usroti fil musolla. Ana artinya adalah saya. Saya, titik-titik, subuh. Jama'atan. Jama'atan itu berjamaah. Ma'a usroti, bersama dengan keluarga saya. Usroh, keluarga. Usroti, domirnya adalah milik saya. Berarti keluarga saya. Fil musolla, di dalam musola. Musola adalah tempat untuk sholat. Nah, berarti yang dilakukan di sini, ini ditanyakannya tentang al-fi'lu al-mudhari'. Apakah usolli, atau ata'allamu, atau azhabu, atau aqra'u. Kira-kira jawabannya yang mana? Karena di sini sudah kelihatan dilakukannya secara berjamaah di dalam musola, ya, maka sudah bisa dipastikan
Kata kerjanya adalah usolli, yang berkaitan dengan musola. Jadi musola itu adalah ismul makan, nama tempat. Dan kata kerjanya, kegiatannya, aktivitasnya adalah sholat. Usolli. Ana usolli as-subha jama'atan ma'a usroti fil musola. Saya sholat subuh berjamaah bersama keluarga saya di dalam musola. Baik, al-an nomor as-salisah, nomor yang ketiga. Hal titik 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 ilal madrasati fisaati as-sadisah. Naam, azhabu ilal madrasati fisaati as-sadisah. Hal yang dicari adalah kegiatan atau kata kerja yang dilakukan pada jam 6. Di sini sudah ada objeknya yaitu sekolah. Nah, yang dicari adalah fi'lul mudhari'nya yang sesuai dengan domir anta. Karena di sini jawabannya adalah azhabu. Ya, di sini sudah ketahuan kata kerjanya yang ditanyakan adalah pergi. Apakah kamu pergi ke sekolah pada jam 6? Naam, iya. Azhabu ilal madrasati fis sa'ati as-sadisa. Iya, aku pergi ke sekolah pada jam 6. Nah, berarti yang manakah domir yang digunakan pada fi'lul mudhari yang bahasa Indonesianya adalah kamu pergi? Apakah yang A yazhabu, atau yang ba azhabu, atau yang jim tazhabu, nazhabu, atau yang dal tazhabina? Yang mana, Dini? Silakan. Nomor 3. Azhabu. Jawabannya adalah nazhabu. Jawabannya di sini kamu pergi dalam bahasa Arab yang mana? Yazhabu, azhabu, nazhabu, atau tazhabina? Yang benar adalah tazhabina. Ya. Yazhabu ini domirnya dia. Berarti orangnya nggak ada. Tapi di sini orangnya menjawab. Berarti bukan yazhabu. Hal yazhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisa. Dan kalau yazhabu dia harus disebutkan namanya. Misalnya hal Fatimah atau hal Muhammad yazhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisa. Kalau azhabu ini saya pergi. Berarti dia bertanya kepada diri sendiri. Hal azhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisa. Kalau yang jim ini nazhabu artinya adalah kami pergi. Apakah kami pergi? Tapi jawabannya ya saya pergi. Ya, berarti yang benar adalah tazhabina. Tazhabina ini artinya kamu perempuan pergi. Jadi yang ditanya ini adalah seorang perempuan. Tetapi secara makna domirnya benar. Ya, jadi hal tazhabina ilal madrasati fisati sadisa. Apakah kamu pergi ke sekolah pada jam 6? Ini benar. Jadi
Kalau perempuan itu azhabunya sama dengan laki-laki. Laki-laki azhabu, perempuan juga azhabu. Taib, an-numru ar-rabi'ah, nomor yang keempat. Kita lihat di sini, titik, titik, titik. Nadrusu ad-durusa fil madrasati minas sa'ati asabi'ah ila sa'ati al-wahidah. Nadrusu. Siapakah pelakunya dari nadrusu? Domirnya siapa? Ana, nahnu, anti, atau Aisyah? Silakan, Dini. Jawabannya apa? Nadrusu. Nadrusu itu depannya sudah terlihat di sini ya. Hurufnya adalah nun. Nun itu kalau di domir adalah nahnu atau kami. Berarti di sini yang tepat adalah nahnu nadrusu ad-durusa fil madrasah minas sa'ati sabi'ah ila sa'ati al-wahidah. Kami belajar pelajaran fil madrasati di sekolah dari jam 7 sampai jam 1. Mungkin maksudnya jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jadi domirnya nahnu. Nahnu nadrusu. Kalau ana itu adrusu. Kalau anti tadrusina. Kalau Aisyah tadrusu. Lanjut berikutnya nomor 5. Aqra'u al-Qur'ana ba'da sholatil maghribi. Aqra'u al-Qur'ana ba'da sholatil maghribi. Ini adalah jawaban. Aku membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Kira-kira manakah pertanyaan yang cocok dengan jawaban yang ini? Pada nomor 5 ini. Apakah yang alif? Fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an? Atau yang ba? Maza ta'malu ba'da sholatil maghribi? Atau yang jim? Mata ta'malu ba'da sholatil maghrib? Atau yang dal? Maza ya'malu ba'da sholatil maghrib? Nomor 5, silakan Dini dijawab. Saya membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Kira-kira pertanyaan yang sesuai apa? Ya, pertanyaannya karena di sini dia menyebutkan Aqra'ul Qur'ana ba'da sholatil maghrib, berarti yang ditanyakannya adalah kegiatan yang dilakukan setelah sholat maghrib atau waktu
yang dilakukan untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini berarti jawabannya adalah kalau yang alif, fi ayyi sa'atin taqra'ul Quran, pada jam berapa kamu membaca Al-Quran? Kalau yang B, maza ta'malu ba'da sholatil maghrib, apa yang kamu lakukan setelah sholat maghrib? Kalau yang jim, ini pertanyaannya salah. Mata ta'malu, kapan kamu melakukan setelah sholat maghrib? Yang dal juga pertanyaannya kurang tepat. Maza ya'malu ba'da sholatil maghrib. Jadi yang benar adalah jawabannya yang mana, Dini? Yang benar adalah yang ba. Ya. Apa yang kamu lakukan setelah sholat maghrib? Yang dilakukan adalah Aqra'ul Qur'ana ba'da sholatil maghrib. Aku membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Baik. Kita lanjut nomor yang ke-6 sekarang. Menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Ya. Man, lalu fi, lalu ar-rabi'ah, lalu hiya, lalu an-naumi, lalu as-sa'ah, lalu taqumu. Kira-kira manakah urutan yang benar? Kita artikan dulu ke bahasa Indonesia. Man artinya adalah, afan bukan man, tapi min. Min artinya adalah dari, fi artinya di dalam, ar-rabi'ah artinya adalah 4, hiya artinya dia perempuan, naum artinya tidur, as-sa'ah artinya jam, dan takumu artinya adalah bangun tidur. Manakah yang benar? Yang mendekati alif, ba, jim, atau dal? Yang alif, hiya minan naumi taqumu fis saati rabi'ah. Dia dari tidur bangun di jam 4. Lalu yang ba, dia bangun dari tidur pada jam 4. Lalu yang jim, bangun tidur di jam 4, dia dari tidur di jam 4 dia bangun. Yang dal, hiya fi saati rabi'ah taqumu minan naumi. Yang mendekati adalah yang ba dan yang dal. Dari dua ini yang paling tepat yaitu yang ba. Hiya taqumu minan naumi fi saati rabi'ah. Dia bangun tidur pada jam 4. Baik. Kita lanjut nomor yang ke-7. Atil mizu titik-titik kurotal qadami fil mal'abi.
Atilmizu, murid-murid, titik-titik, kurotal qadami, sepak bola fil mal'abi, di lapangan. Jadi, di sini tempatnya adalah mal'ab. Mal'ab itu adalah tempat bermain. Maka kegiatan yang dilakukannya sudah pasti adalah yal'abu, yang artinya bermain. Murid-murid bermain sepak bola di lapangan atau di tempat bermain. Berikutnya, nomor 8. Ta'malina fis sa'ati al-khamisati sobahan. Usolli as-subah. Mencari kata tanyanya. Kata tanyanya yaitu adalah di sini ada alif aina, di mana, hal, apakah, maza, apa, man, siapa. Jadi yang benar adalah apa. Apa yang kamu kerjakan pada jam 5 pagi? Lalu jawabannya usolli as-subah, sholat subuh. Ini jawabannya maza, yang artinya adalah apa. Nomor yang ke-9, ya Marwan. Wahai Marwan, ungzur ila sa'atil ha'iti. Lihatlah kepada jam dinding. As-sa'atul an, sekarang jam titik-titik. Di sini diarahkan ke angka 5. Bahasa Arabnya 5 adalah khomsah. Jam 5 berarti al-khomisah. Berikutnya, nomor yang ke-10. Astaikizu minan naumi fi sa'ati rabi'ah war ruba'i. Nah, di sini mencari keterangan waktu. Ada alif sobahan, naharon, yang ba, yang jim masaan, dan yang dal adalah lailan. Sobahan artinya pagi, naharon artinya siang, masaan artinya sore, lailan artinya adalah malam. Astaikizu, saya bangun minan naumi fis saati, dari tidur pada jam ar-rabi'ah waruba. Jam 4 lebih seperempat. Nah, di sini dia bangun tidur pada jam 4 lebih seperempat. Yang mendekati ada 2. Ada masaan dan sobahan. Bisa dia tidurnya merupakan tidur siang, bangunnya sore. Bisa di sini masaan. Atau lebih tepatnya yaitu bangunnya pagi, jadi sobahan. Kalau naharon tidak ada jam 4 siang atau jam 4 malam. Jadi jawabannya adalah sobahan. Astaikizu minan naumi fi sa'ati rabi'ah wa rubi'ah. Sobahan. Saya bangun tidur pada jam 4 lebih seperempat pagi. Oke. Baik. Insya Allah kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Hari ini kita belajar menjawab latihan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Insya Allah pekan depan kita lanjut di nomor 11 dan seterusnya. Baik, mari bersama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.